Ya cukup dah. Iya kamera nggak usah. Selamat datang di kanal YouTube Tell Us. Dan di seri konten Binal kali ini, Bincang Pengalaman, kita udah kedatangan narasumber, sebenarnya teman sendiri juga sih. Sekarang udah sama Maulana, dan apa yang mau kita bahas pada episode kali ini adalah, jadi gini, si Binal tuh, Mas Heavy. Acara apa, Mas? Iya enggak, rekaman aja. Terus ya. Ini sampingan. iyalah. Cutting waktu di KPU. Dia kerja di sini. Dan Maul ini dia ngambil kesempatan, karena dulu satu angkatan di pondok, dan dia ngambil kesempatan kuliahnya di tahun kedua, ya kalau nggak salah tahun kedua. Jadi sempat gap 1 tahun, dan yang menjadi unik adalah dia ngambil kesempatan pertama setelah mungkin 10 tahun di pesantren. Nggak ada orang yang ngambil kesempatan untuk ngabdi secara langsung pas lulus dari pondok. Dia ambil kesempatan itu. Kalau misalnya, ini kan pasti timbul banyak pertanyaan nih dari teman-teman, dari adik kelas. Yo. Ada gak sih latar belakang yang jadi pemicu utama buat ente milih buat ngabdi aja deh 1 tahun ini? Apakah itu karena pelarian atau apa? Sebenarnya pengabdian itu dulu tuh awalnya cita-cita anak teh mau ke Madinah. Oke. Tapi sebelum ke Madinah sih mau ke Mesir dulu. Mesir itu kelas berapa ya? Kelas 4 kali. Satu SMA berarti? Satu SMA. Nah udah kayak gitu tuh. Oke lah ke Madinah. Kelas 12 pengen ke Madinah. Nah kan pasti fokus ya sama pendaftaran apa itu pengumuman kayak gimana. Emang sempat mau ngabdi juga sih karena karena peluang untuk ngabdi itu pada masa itu tuh buat aku sendiri gitu ya. Gede banget gitu. Dimana jalurnya mau ke sana. Terus emang lagi varian ini ya Covid-nya juga lagi itu 2020 awal. Covid-nya juga lagi sedang tren-trennya ya, jadi oke lah, nggak salah gitu punya pengalaman ngabdi dulu di pesantren. Oke, nggak apa-apa, orang teman-teman kuliah mungkin ataupun ada yang udah kerja ya ngabdi aja. Sorry anak potong. Awalnya kan pengen ke Mesir, terus milih ke Madinah. Yang memicu dari awal deh, yang memicu pengen ke Mesir, terus tiba-tiba pindah haluan pengen ke Madinah, apa kira-kira? Sebenarnya yang dicari itu pengen nyari ilmu agama yang memang benar-benar pure. Oke. Benar-benar pure itu emang dari dasar sumbernya yang enggak ini. Mas Rio. Ya. Cari agama yang benar-benar pure, enggak ada, ibaratnya pure itu bukan dari sumber dari ahlinya langsung gitu, dari itu pas pengen ke Mesir apa? Pas pengen ke Madinah. Terus awalnya kan, Mesir kan emang khazanah keilmuannya banyak gitu kan. Nah, jadi yang spesial yang bikin haluan ke Madinah itu pengen nyari agama Islam yang emang sebenar-benarnya itu kayak gimana. Karena memang di sana itu masih ada syekh-syekh yang sanadnya itu masih bersambung sama Rasulullah. Itu yang jadi milik ke Madinah. Ya. Lebih masih murni juga pengetahuan Islamnya di Madinah itu. Oke. Dan di dalam itu kan berarti udah ditempuh belum sih si mekanisme pendaftaran ke si Madinah atau ke Mesirnya? Udah. Semenjak kelas 6 itu udah prepare tentang paspor, udah dibuat transkrip nilai, bahkan udah ada yang ditranslate juga ke bahasa Arab. Dokumen-dokumen itu tuh. Cuman ya qadarullah sampai detik ini belum ada panggilan. Bukan keterima atau nggak keterima ya, belum ada panggilan dari Madinah. Gitu. Terus itu kan berarti di dalam masa tunggu penerimaan atau panggilan dari Madinah sebagai kampus tujuan yang paling utama, itu ente waktu itu 1 tahun milih untuk pengabdian. Nah,
apa yang memicu, sebenarnya kan semua orang terutama alumni ya punya kesempatan untuk ngabdi, tapi enggak semuanya benar-benar ambil kesempatan itu gitu. Misalnya sebenarnya teman-teman seangkatan pun kan punya keinginan untuk ngabdi, untuk belajar sebagai seorang pembina di pondok sebelum benar-benar pergi kuliah. Pemicu apa sih yang bikin ente tuh ngabdi aja deh 1 tahun? Yang bikin pemicu ngabdi itu sebenarnya masih persoalan take and give gitu sebagai santri dan pesantren gitu. Gimana, Pesantren itu udah give kita, udah ngasih banyak kepada kita, tapi bisa nggak sih apa kita kita take juga kan dari pesantren itu, dan aku juga pengen give gitu ke pesantren, dan pesantren juga bisa take juga sesuatu dari anak gitu. Itu bisa disebut ente berusaha ngasih sesuatu yang lebih setelah menerima pendidikan selama 6 tahun berarti? Ibaratnya ya balas budi, walaupun balas budi ke pondok itu nggak akan ada nilainya gitu, tapi ya untuk di masa lulus SMA gitu, mungkin itu cara terbaik untuk mengabdi, untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk pesantren ketika kita di masa itu loh. Ngerti gak? Iya ya. Ya untuk hal yang kayak gitu tuh emang udah yang terbaik di masa-masa pada saat itu ketika kita udah lulus SMA. Nah, mengambil langkah kesempatan untuk benar-benar mengabdi itu kan nggak diketahui banyak orang gitu, meskipun mereka sering dikasih saran atau dikasih ajakan untuk ngabdi sama pembina. Sebenarnya kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen ngabdi, mungkin ketika mereka mau lulus atau pas sudah lulus, kira-kira caranya tuh gimana sih? Apakah ente harus datang ke pengasuhan atau harus datang ke TU? Ente waktu itu kayak gimana? Kalau Ana sih pertama secara lisan dulu nyampein niat baiknya ke pesantren, waktu itu ke Ustadz Ucin. Gitu. Karena Ucin juga alumni kan? Alumni, dan emang kebetulan pembina kita waktu itu. Ustadz, Ana punya niatan untuk mengabdi di pesantren. Ini gini. Oh iya bagus, silakan katanya. Iya kita sangat welcome kepada yang alumni yang itu yang punya keinginan untuk ngabdi. Ya oke, Ustaz, diterima dengan senang hati oleh pihak pesantren. Dan gimana Ustaz caranya gitu untuk pendaftaran pengabdian ke pondok? Oh kalau kayak gitu coba aja calling Ustadz Rudi katanya. Ustadz Rudi itu waktu itu tuh jadi bagian tata usaha. Berarti urusan administrasinya tetap harus administrasinya ke TU ya? Ke TU, dan bilang ke Pak Rudi, sampaikan niat baiknya juga ke Ustadz Rudi. Ya Ustadz Rudi juga menerima, lalu dikasih kayak arahan-arahan itu apa aja yang harus dipersiapkan ngabdi, mulai dari fotokopi akte, terus pas foto sampai surat permohonan pengabdian. Nah ditempuh itu tuh diterima, dan pada saat itu juga langsung deh pengabdian masuk gitu. Dan masih inget loh waktu itu tuh masuk tuh langsung dibawa ke pengasuhan sama Ustadz Ucin, langsung bawa pengasuhan, dibawa ketawa-ketawa sama Ustadz Ucin, dibawa enjoy gitu. Kayak disambut gitu sama pihak pesantrennya tuh waktu itu tuh. Karena emang mungkin udah lama bangetnya periode di pondok gak ada yang langsung ngabdi. Iya. Nah, ketika ente udah daftar nih, ada mekanisme seleksinya gak sih? Maksudnya kayak wawancara, atau ente waktu itu seleksinya cuma administrasi? Waktu itu tuh hanya ngelampirin berkas doang, dan alhamdulillahnya diterima. Gak ada poin-poin yang harus misalnya ditempuh untuk ini misalnya. Nggak ada berarti? Seleksi, nggak ada. Kayaknya mungkin karena ente reputasinya bagus. Mungkin ya. Enggak maksudnya ketika ente memutuskan untuk ngabdi, otomatis kan si amanah tuh ngelihat ke kualitas. Bukan kualitas, kebiasaan ente di pondok tuh kira-kira ketika diterima sebagai pembina suportif nggak sama sistem di pondok.
Karena mungkin nggak pernah ngelanggar gitu kayak dulunya atau ya tapi ngelanggar juga kan ente. sih Mungkin itu yang jadi standar seleksi. Jadi tapi ini tetap terbuka buat semua alumni kan? Nggak ada dibatasi. terbuka untuk semua alumni yang memang punya niat baik sebenarnya. Nggak harus malu-malu lah misalnya dulu sampai SP2 sampai pernah dibotak atau sampai pernah ada kasus Nggak jadi masalah. ya kasus apa Ya apa aja lah. apa gitu. aja lah gitu. Sebenarnya pesantren itu welcome saja kepada siapa aja alumni yang memang punya niatan baik yang mau mengabdikan dirinya di pesantren. Dan diri ana itu jangan dijadikan standar pengabdian, standar kualitas pengabdian orang-orang yang mau ngabdi itu enggak. Siapa yang mau, siapa yang punya niat untuk ngabdi dan dia yang bisa ngabdi gitu. Benar-benar punya niat serius berarti. Nah ketika ente udah nih diterima, itu dapat kewajiban buat ngajar sama ngebina gak? Dapat waktu itu tuh Itu ditentuinnya sama siapa? Apakah diminta sama guru terkait atau kalau sama misalnya sekolah? jadi pembina tuh diiniin langsung sama bagian pengasuhan. Pengasuhannya kan Ustadz Ucin waktu itu. Emang udah Pak Ucin waktu itu? Pembiayaan Ustadz Ucin, pengasuhannya Pak Ucin. Nah, ditempatkan langsung, Maulana kamu ente ngebina di kelas 1 ya. Yang kebetulannya sama Fahmi ya. Fahmi itu kan. Oh, si Fahmi juga? Ya, teman anak juga satu angkatan, dia juga ngabdi dan Nah, nanti sama. itu dibahas juga. Semester ngabdi juga di pondok kelas 1 juga. Kerennya itu dia tuh sambil kuliah kalau anak enggak. Oh, si Fahmi. Si Fahmi sambil kuliah. Dia sambil kuliah juga. Dia di Unper kan? Iya, di Unpad. Itu kita coba bahas gini kan, kayaknya bakal ada perbedaan gimana cara menyikapi adik kelas ketika kita sedang berposisi sebagai kakak kelas, lalu dengan orang yang sama kita punya posisi yang berbeda, mereka sebagai santri, sebagai murid, dan ente sebagai pembina. Kira-kira dari dua pengalaman itu ada perbedaan nggak sih? Misalnya ente ngelakuin orang yang sama karena statusnya sebelumnya adalah adik kelas dan setelahnya termasuk santri juga. Ada perbedaan perlakuan nggak yang ente lakuin gitu ke mereka? Mereka jelas ada. Kita sebenarnya ke orang-orang, ke adik kelas itu terutama, kita itu harus bisa memposisikan diri kita itu ketika sebagai ustadz dan ketika sebagai kakak kelas itu. Ketika sebagai ustadz ya mungkin kita harus menjaga wibawa kita, menjaga ya nama ustadz itu seperti apa ya, emang harus tetap dijaga gitu kan, karena jangan sampai gitu kan, ustadz juga punya privasinya sendiri dan dan kayaknya kalau jadi ustadz bedanya ketika ente sebagai kakak kelas, kalau jadi ustadz tuh ente mewakili nama sekolah, mewakili pondok, karena kan interaksinya bukan sama santri doang, bisa sama orang tua, bisa sama ustadz yang lain. Iya emang kita tahu situasi kondisi lah di mana jadi ketika jadi ustadz dan ketika jadi kakak kelas. Soalnya emang ya misi yang ana bawain ketika ini tuh ketika ngabdi itu bagaimana ada hubungan baiknya gitu ustadz dan santri gitu. Soalnya banyak sekali gitu waktu itu tuh image ustadz di santri tuh ya dalam tanda kutip, dan kadang-kadang banyak ustadz juga yang miskomunikasi dengan santrinya, jadi banyak perbedaan pendapat dan perbedaan keinginan, jadi ya beda, saling jalan sendiri gitu. Iya. Tapi Ana itu poin yang bagus sih. Ketika kita santri terus kadang-kadang melihat apa yang menjadi kebijakan ataupun perlakuan ustadz kepada kita tuh nggak klik gitu. Karena tapi waktu itu Ana sering dapat kesempatan karena ketua angkatan juga mungkinnya sering dihubungi sama ustadz juga, terutama Ustadz Ucin yang terkesan tegas sama anak-anak yang lain. Cuman dalam praktek itu karena Ana sering dipanggil, jadi tahu gitu alasan dia berperilaku tegas seperti itu apa. Dan ketika kesempatan itu datang, Ana sendiri punya pemicu buat transfer
apa yang dimaksudkan oleh ustadz-ustadz dia berperilaku kayak gitu tuh untuk apa, terus disampaikan ke anak-anak supaya mereka ngerti kenapa dia berperilaku seperti itu. Itu sih pengalaman waktu dia mana misalnya 6 tahun. Nah karena si Maul nih baru maksudnya baru pertama kali apply buat ngabdi, terus dikasih tanggung jawab buat, dikasih amanat buat ngebina kelas 1. Apa ya? Ana percaya itu sulit sih. Makanya pertanyaannya gini, sesulit apa sih menjadi orang tua kedua anak-anak yang benar-benar baru masuk ke pesantren, tinggal di tempat yang baru dengan waktu yang lama, keluar dari lingkaran keluarganya gitu. Susah gak sih? Sesusah apa gitu? Susah banget sih. Apa yang paling nyadarin bahwa oh ternyata ngabdi itu susahnya tuh ada gitu ketika ketemu anak-anak kelas 1 yang baru. Kak tahu mungkin ya kelas 1 itu wah gimana masa-masa transisinya dari SD ke SMP, apalagi harus jauh dari orang tua. Belum lagi kita harus nanganin orang tua, memberikan kepercayaan membuat orang tua percaya kepada kita, bagaimana kita bisa ngejalanin itu tuh secara kooperatif gitu. Menjaga anak-anak yang misalnya yang rewel karena emang dia itu gak betah, kita itu bikin dia betah, wah itu sangat perlu kesabaran gitu, banyak banget. Karena yang Ana pahami masa-masa kelas 1 itu masa-masa interaksi antara orang tua sama anak masih benar-benar terikat, plus orang tua masih belum bisa mempercayakan sepenuhnya cara pengasuhan anaknya kepada ustadznya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada permasalahan miskomunikasi antara anak dengan ustadz tuh orang tua selalu penasaran gitu. Sebenarnya ya kalau misalnya ngadapinnya gimana? Ngadapinnya tuh untung gitu ya. Alhamdulillah gak ada orang tua yang emang Ustad, kok anak saya diginiin? Saya juga nggak pernah ngeginiin anak saya. Oh nggak ada itu? Nggak ada untung yang kayak gitu. Malah ada soklah Ustad uyos katanya. Dikumahakeun ke putra asal janten kapayuna saya gitu. Gak apa-apa mau digimanain juga asal anak itu jadi baik ke depannya gitu. Banyak hampir semua orang tua lah kayak gitu pasti. Untuk menitipkan anaknya itu. Ya bagaimana kita baik-baik gitu menjaga komunikasi dengan orang tua, menyampaikan kebaikan anak-anaknya kepada orang tua, walaupun ada kabar buruk di pondoknya misalnya anak-anak itu kena kasus, kita juga harus bisa berupaya memberikan itu bukan sebuah kabar yang sangat-sangat buruk gitu kepada orang tua. Tetap nyadarin juga ke orang tua bahwa ini tuh ya miskomunikasi ataupun anak-anaknya ya melakukan tindakan ini ya masih belum tahu mungkin Bu misalnya atau misalnya perlu dikasih tahu lagi atau misalnya perlu iniin lagi sama sayanya gitu ya. Intinya sih komunikasi dan bertanggung jawab, nggak lost control dari ini semua. Karena itu tuh kalau misalnya ada orang tua yang sekalinya nggak percaya sama ini, yang diklaimnya itu bukan kita pribadi, tapi instansi. Oh, pondok ya. Gitu. Kalau misalnya ada satu orang yang gak ini tuh, lah gini ada orang tua yang memang seperti itu, yang tiba-tiba mengklaim langsung satu instansinya, padahal ya, cuma gara-gara satu kejadian ya, gitu. Karena gara-gara satu kejadian yang kejadiannya itu mungkin bisa ditangani hanya dengan berbicara saja, nggak perlu mengklaim misalnya instansi ini seperti itu. Ada juga yang Ente waktu itu dikasih tanggung jawab buat ngebina berapa orang? Santri kelas 7? Berapa ya? Ada 20? Ada apa 15? 15, 8, 17. Berapa waktu itu kelas 1 jumlahnya? Ada 60? Lupa lagi, Ada yang berapa pembina deh kelas 1 Bandung? 4. Ya sekitar segitu lah, 15-16 orang. Si Fahmi, Ustadz Heri, sama Ustadz Taufik Permana. Nah selain dikasih tanggung jawab buat jadi pembina itu kan berarti tugasnya 24 jam ya. Maksudnya segala keperluan anak bimbingan itu harus dipenuhi atau seenggaknya diakomodasi sama pembina. Nah ente dikasih tanggung jawab buat ngajar juga? Dikasih. SMP, SMA? SMA. Oke. Ngajar apa itu? Ente guru bukan guru pasti, apa sih? Guru permanen apa guru pengganti? Guru pengabdian gitu. Jadi berarti ente bukan guru pengganti? Kontraknya 1 tahun.
full gitu dari awal semester sampai akhir semester gitu, 2 semester. Waktu itu tuh disuruh ngajar reading bahasa Inggris sama imla bahasa Arab. Kelas berapa aja itu di SMA? Semuanya kelas 4, 5, 6. 4 kelas 10 semuanya. Waktu itu tuh yang sekarang berarti kelas 11. Oh, mereka. Waktu itu mereka kelas 10. Itu kita kan punya waktu nyantri, kita punya tanggung jawab buat di akhir tuh amaliyah tadris kan, itu praktek ngajar. Nah, Ana tuh suka penasaran, amaliyah tadris itu kan salah satu step yang harus dilalui dan sulit. Sulit tuh karena harus ada latihan, harus ada persiapan sebelumnya buat ngajar, dan ada beberapa yang gagal terus ngulang juga. Itu berarti diakui bahwa si amaliyah tadris itu sulit gitu. Nah, ada gak sih perbedaan praktek ngajar ketika amaliyah tadris, terus ketika pemenuhan kewajiban mengajar ketika nanti jadi guru beneran gitu, masuk kelas? Iya. Bedanya apa kira-kira? Bedanya amaliyah tadris sama ngajar itu, amaliyah tadris itu cuma 1 kali mungkin dalam seumur hidup, 1 momen doang. Dari 6 tahun ya? Eh, 1 kali kesempatan untuk tampil. dan jangka waktunya memang lama gitu, cuma 1 kali tampil. Tapi kalau ngajar itu kan, wah 1 semester itu misalnya 1 minggu sekali, tapi bisa dapat seminggu 2 kali karena 2 mata pelajaran. Sebulan bisa ya 8 kali, belum lagi waktu ngajar itu kan enggak 40 menit, ada yang 80 menit, 2 jam pelajaran, ada yang 1 jam pelajaran. Nah, itu yang jadi perbedaannya ya, dari waktu ataupun dari suasananya juga mungkin beda ya. Kalau misalnya amaliyah tadris itu kan serius semuanya gitu. Oh, duduknya juga rapi. Ya, benar. Tegangnya minta ampun. Enggak santri, enggak gurunya pasti tegang waktu amaliyah tadris. Tapi kalau ngajar itu enggak. Kalau ngajar itu Justru ente mau bilang bahwa kalau ngajar lebih gampang. Apa enggak juga? lebih sulit sebenarnya ngajar itu. Kenapa? Apa yang Karena yang tegang itu harus bisa dibawa rileks, dan si kitanya itu sebagai guru tuh harus mengerti anak-anaknya itu seperti apa. Oke. Kan kalau misalnya waktu amaliyah tadris mah muridnya juga nggak harus bisa memahami guru misalnya. Kalau misalnya memahami guru, wah guru ini lagi ngobrol bahasa Inggris, oh ini poinnya. Kalau kita ngobrol bahasa Inggris malah waktu ngajar itu malah Susah gitunya. malah dicuekin kadang-kadang, ataupun yang ngerti-ngerti enggak gitu. Yang enggak ngerti ya nanya paling ke temennya, kalau misalnya yang ngerti ya paling nyambung nanti ininya. Jadi ketika perbedaan yang paling menonjol ketika amaliyah tadris sama ngajar beneran tuh karena mungkin si muridnya juga kalau amaliyah tadrisnya mereka tahu bahwa itu hanya 1 kali penampilan. Jadi mereka tahu bahwa harus kerjasama nih antara si murid yang belajar sama pengajar yang lagi praktek amaliyah tadris. Terus kalau ketika ngajar beneran, mereka tahu bahwa ente bakal masuk tiap hari gitu. Iya, Maksudnya setiap mata pelajaran itu. Nah, karena jenjang usianya nggak terlalu jauhnya antara kelas 10 waktu itu, terus ente waktu itu yang masih ngabdi, treatmentnya sama gak sih? Seperti gini, treatment yang ente lakukan ke adik kelas yang pada saat itu sebagai murid, beda gak sih ketika ente memperlakukan adik kelas tersebut ketika ente masih jadi santri? Kira-kira bedanya apa? Dan yang paling menonjol kesulitan jadi guru yang dikenal sebelumnya sebagai kakak kelas tuh ada gak sih? Ya, Kelihatannya gitu. nggak apa ya, jadi guru itu nggak misalnya waktu dari kakak kelas baik tiba-tiba jadi guru galak, enggak, aku tetap tetap jadi Maulana gitu. Cuman ya ada posisi yang misalnya menggeser gitu, berbeda kan waktu itu kakak kelas dan tiba-tiba jadi ustadz gitu. Dan syukurnya gitu ya, semua santri gitu diamar, dan dia bisa bisa mewajari dan bisa menghargai Ngerti juga, juga bisa ngerti misalnya. Ada yang bilang ustadz, ada yang bilang ahi ada. Ya aku sih nggak terlalu mempermasalahkan ya siapa yang mau bilang ahi atau siapa yang mau bilang ustadz gitu. Tapi karena mungkin anak bimbingan karena sendiri gitu ya, anak bimbingan sendiri kelas 1 juga. Ya, dia nggak pada berani ngobrol ahi. Ya, lebih ke ustadz gitu sama aku. Nah, penyikapannya pun
ibaratnya nggak misalnya berubah drastis 180 derajat gitu, tapi baik banget misalnya jadi kakak kelas masih suka ngayomi atau dengerin cerita, tiba-tiba jadi galak apa gimana. Tidak, tetap sebenarnya cuman ada jarak yang memang membatasi. Kalau misalnya terlalu dekat kan, misalnya takut misalnya tiba-tiba ada nggak entah gitu dari luar terlalu dekat, nggak bisa memposisikan dia sebagai misalnya santri kepada ustadznya, ataupun ketika terlalu dekat dengan mereka tiba-tiba ada rahasia yang terbongkar gitu di antara santri gitu, misalnya di chat room chat pembina santri, santri seperti ini pembahasan santri, kan itu kan privacy yang memang dimiliki oleh ustadz gitu. Makanya di sana itu ada jarak ya, sebenarnya bukan gila hormat gitu ya, ketika jadi ustadz gitu misalnya, karena gila hormat jadi ada pembatasan jarak, enggak, karena itu juga kan sebuah nilai pembelajaran gitu. Kalau misalnya dia bisa mengerti gitu, bisa menyikapi, menghormati, oh dia itu posisinya lagi jadi ustadz walaupun kakak kelas gitu. Nanti selanjutnya juga harus bisa ke siapapun nanti, ya mereka juga harus bisa memposisikan itu, apalagi ke ustadz-ustadz yang memang sudah senior di amanah. Itu kan sangat penting juga penting banget. Nah, uniknya setelah, jadi gini, mungkin jangka waktu kami kan angkatan 17 dan dalam 6 tahun sekolah di pondok tuh enggak ngalamin alumni yang baru lulus terus langsung ngabdi gitu. Nah, ketika si Maul ngabdi, memutuskan untuk ngabdi, mulai nih berjajar orang-orang yang melakukan pengabdian dari angkatan kita tuh, ente, si Fahmi, Purnama, Andrea, Lestri, Tazkia, namanya berarti. Apa ada lagi? Udah. Purnama, Andrea, ente, si Fahmi, Tazkia, Lestri. Udah 6 berarti. Nah, selain itu ada juga dari angkatan 16 saya Kemal. Saya Kemal, terus sekarang tahun ini di angkatan 18 ada Romi Adi sama Kemal Firdaus. Iya, ada dua Kemal. Bukan adik kakak, cuma namanya sama. Dari tren itu, ente melihat ini sebagai tren yang bagus apa jelek? Karena kan ente punya prasangka gini gak? Kebanyakan yang ngabdi itu malah seakan-akan memperlihatkan bahwa pengabdian tuh hal yang sepele. Apa ente justru punya pandangan bahwa ini tuh bagus karena alumni makin punya kesadaran bahwa mereka bisa ngebangun pondok dengan cara seperti itu. Ente lebih kemana? Aku sih lebih ke ini ya, bahwa itu tuh sebenarnya pengabdian itu bukan hal yang remeh dan bukan hal yang memang terhina. Kalian bisa kerja sambil ngabdi sebenarnya bisa. Kayak misalnya di Tasik punya kerjaan dan sambil ngabdi juga di pondok di amanah, misalnya itu bisa jadi pembina doang, ataupun misalnya pembina doang juga cukup sih sebenarnya. Karena dikasih honor juga kan? Pasti. Nah, pembina kan cuman subuh sama maghrib doang gitu. Ya, kerja di luar juga nggak apa-apa. Ataupun kalian mau sambil kuliah, sambil ngabdi, banyak kok yang kayak gitu juga. Si Fahmi gitunya. Lestri juga kan kayak gitu. Si Lestri gimana sih kuliah? STAI. Di Tasik tapi. Masih di Tasik. Bahkan ustadz senior pun masih ada juga yang waktu itu tuh ngabdi sambil kuliah gitu. Sebenarnya ada. Dan pengabdian itu mau dijadikan opsi berapapun, atau opsi pertama atau opsi kedua, itu tuh baik dan memang sangat kontributif untuk pesantren. Ya itu tuh kayak kita itu bukan sebuah hal yang hina sebenarnya untuk ngabdi itu. Cuman kalau misalnya anak sendiri, hina tuh maksudnya karena nggak ngambil kesempatan langsung kuliah kan? Nggak ngambil kesempatan yang memang lebih general. Orang-orang misalnya kerja ataupun kuliah itu kan general umum, banyak yang diambil. Sebenarnya pengabdian juga kalau misalnya menurutku itu opsi pertama ya, karena nggak mikir gitu kan, nggak mikir kuliah kemana, ya udahlah ngabdi dulu aja gitu. Aman emang ngabdi misalnya tuh banyak sekali pengalaman yang emang nggak dapat di dunia kuliah, itu nggak dapat, dan di dunia kerja juga nggak dapat. Iya. Dan mungkin ininya karena kita balik ke masa-masa ente berinteraksi sama orang tua. Meskipun tantangannya ente harus bertanggung jawab
secara sepenuhnya, karena kan apa yang menjadi perkembangan anak khususnya kelas 7 saat itu tentu dipertanyakan sama orang tuanya. Tapi dalam masa-masa itu ente tetap merasakan bahwa ternyata orang tua tuh menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren tuh ternyata ada juga yang support apapun yang dilakukan asal anaknya yang terbaik. Pun kadang-kadang ketika anaknya misalnya ente punya hubungan yang baik sama orang tua anak, mereka suka ngasih makanan, ngasih hadiah kayak gitu. Dan itu yang bikin ente bahagia kan? Punya hubungan yang baik dengan orang tua. Sebenarnya nggak berharap juga sih untuk dikasih, asal kita itu bisa Ya serius aja gitu. menjaga tanggung jawab kita gitu sebagai ustadz gitu. Karena dalam 1 tahun itu yang dilatih itu tanggung jawab gitu, gimana komunikasi yang baik. Sebenarnya aku tuh bukan orang yang master gitu, orang yang master komunikasi dengan orang tua. Ya benar, saya setuju. Enggak. Kadang-kadang juga Ada yang salah-salah ada dikit. yang salah, ataupun Ustadz ini gimana cara ngadepin orang tua yang kayak gini ke Ustadz senior. Oh ya benar. Ini kayak gini mah Ustadz nanti mau nyampein ini ke ibunya, gimana ya tata bahasanya. Oke. Kan banyak gitu ya, orang tua yang Sundanya lemes banget, Ente gak ngerti gitu. yang nggak ngerti sama sekali. Aduh ini tuh gimana ya nanggepinnya. Kadang kalau kita berusaha pakai Sunda itu malah terdengar kasar. Iya sih. Karena daripada kedengar kasar pakai bahasa Indonesia aja gitu. cara yang tepat. Ada yang kayak gitu ya, karena bukan ya itu. Terus di dalam pengabdian pun kesalahan juga pasti ada, misalnya ada teledor ataupun lupa ini atau itu yang emang ini itu sampai pernah membuat kesalahan juga pasti ada gitu. Tapi itu bisa dihadapi kan? Gitu. Dan itu bisa dihadapi dengan kita tanggung jawab gitu. Kita kan kalau misalnya salah ini, kalau misalnya melebar kemana-mana ya kita harus nanggung itu, dan kita harus bikin solusi juga untuk hal itu gitu. Oke. Nah, itu kan dari tadi kita udah bahas pengabdian, dan ente juga anak-anak pikirnya lebih memilih bahwa menyatakan bahwa si pengabdian, banyaknya orang yang melakukan pengabdian merupakan tren yang bagus, asalkan mereka bisa benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang yang pengen ngebantu sistem pendidikan di pondok. Nah, mungkin ini bakal sebagai penutup, ente mau nyampein atau boleh ente sampaikan ke anak-anak santri sekarang yang masih kelas 11, 12, kalau misalnya mereka pengen ngabdi, ataupun belum kepikiran nih mau ngabdi atau mau langsung kuliah, apa sih yang benar-benar harus dimiliki dan dipegang selama pengabdian, entah itu 1 tahun, entah itu berapa tahun, ketika baru lulus dari pondok dari amanah gitu. Ya. Yang mau disampaikan gitu terhadap pengabdian nanti entah siapapun alumni ataupun adik kelas yang mau ngabdi di pondok itu sangat welcome sekali terhadap kita. Siapa saja yang mau kontributif di pengabdian, khususnya alumni, karena memang alumni yang punya kayak people power dari alumni itu sangat besar sekali untuk pondok. Dan karena pengabdian itu pengabdian pondok itu sebenarnya bukan kita terikat dalam 1 tahun ataupun 2 tahun, tetapi selama kita di mana kita menjadi santri pondok itu, kita itu tidak terikat oleh waktu pengabdian itu. Tapi cuman kalau misalnya mau struktural di pondok, ya jalannya itu adalah pengabdian. Tapi kalau misalnya kita mau ngabdi ke pondok, itu tuh tidak ada terikat, nggak harus terikat, nggak harus kita harus ngajar, Nggak harus di dalam gitu. Nggak harus di dalam. Dan pengabdian itu nilainya itu, pengabdian ke pondok itu nilainya itu seperti itu. Kalau misalnya mau struktural di pondok, ya memang itu sangat baik sekali. Dan memang impact-nya pun lebih besar terhadap perkembangan pondok, step by step-nya, bagaimana lebih tahu kondisi pondoknya itu seperti apa, dan value-value-nya juga lebih dapat. Nggak hanya momentum doang, nggak hanya misalnya datang ke pondok, misalnya kita ngabdi, kita memberikan misalnya sesuatu ke pondok, udah selesai, nggak kayak gitu. Ya, dan mungkin ketika kita ngabdi, awalnya kan selama 6 tahun jadi santri itu kita cuma punya sudut pandang sebagai santri dalam sistem pendidikan di pondok. Ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam sistem kepembinaan, seenggaknya kita punya 2 sudut pandang. Bagaimana sih cara
pembelajaran di pondok. Itu kan. Seenggaknya ketika ngabdi itu sudut pandang apa yang misalnya kita itu punya hanya satu pandangan terhadap pondok tanpa mengetahui sebabnya apa gitu. Kenapa sih Ustadz ini tuh kayak gini? Dan ketika pengabdian itu ketahuan, Ustadz itu kesibukannya itu bukan ini doang. Ustadz itu kehidupan itu bukan di kita doang gitu. Tapi banyak banget kehidupan Ustadz itu yang emang ibaratnya manajemen kehidupannya juga lebih ini karena emang 24 jam bukan hanya tentang memikirkan kehidupannya orang lain tapi kehidupan sendiri juga harus ini banyak kayak gitu. Dan kenapa sih Ustadz ini karakternya kayak gini? Karena memang notabene-nya latar pendidikannya ataupun latar kehidupannya itu seperti ini. Nah, banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di ustadz ya, di guru-guru, di ustadz selama pengabdian itu yang membuat kita itu ibaratnya walaupun dewasa itu nggak dibatasi oleh usia gitu, yang dimana nilai-nilai kehidupan itu bisa diambil gitu. Karena menurut Ana ya, kedewasaan itu bagaimana kita bisa mengerti juga perasaan orang lain, entah itu yang paling besar dan entah itu yang paling muda, yang lebih muda daripada kita. Nah, itu sih pokoknya pengabdiannya pengabdian ke pondok secara struktural gitu, yang pengabdian selama satu tahun gitu ataupun ya di dalam pesantren itu nikmatnya itu cuman bisa kalian rasakan secara pribadi. Yang tahu itu cuman diri kalian sama Allah doang nikmatnya itu seperti apa. Oke, boleh. Nah, sebenarnya sekalian karena lagi sama mau kalau Ustadz Uci nonton video ini, selamat menempuh pendidikan selama berapa tahun sih dia tuh di Jakarta tuh? 2 tahun apa 3 tahun? S3 pokoknya. Mungkin terima kasih sudah membina kami selama 3 tahun dan telah merubah angkatan Virtusium angkatan 17 dari yang sangat-sangat belangsak, sangat-sangat pengacau. Bahkan lu sempat disebut Su'ul Khotimah. Bukan, apa sih? Dulu dibilang kayak gini, pokoknya kalau gak ada angkatan kalian di pondok, Amanah bakal maju. Iya. Adalah yang bilang gitu. Nah, untungnya Ustadz Ucin ngambil kesempatan itu buat benar-benar ngerubah karakter kita, dan alhamdulillah bisa dikatakan ini nggak ngambil perbandingan dari angkatan lain, cuman dari perubahan dari SMP ke SMA, kayaknya kami angkatan 17 kelihatannya husnul khotimah. Meskipun si khotamannya online-nya. Itu sih yang disesat. Itu aja buat episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sudah mau diwawancara, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kalau misalnya punya komen atau apapun insight yang ingin di-share, pengabdian di tempat lain, di pesantren lain, boleh diisi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.